Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Wina Aurelia, mahasiswi semester 3 Prodi S1 Akuntansi di Universitas Teknologi Digital atau Digitech University. Nah teman-teman, sebelum pada ringkasan materi seperti biasa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai diagram sistem akuntansi. Pada diagram sistem akuntansi ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu subsistem akuntansi pokok dan juga subsistem akuntansi lain. Pada subsistem akuntansi pokok berisi sebuah kegiatan atau siklus akuntansi yang dimulai dari pengumpulan dokumen sumber. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai formulir dalam sistem informasi akuntansi. Nah, formulir itu sendiri merupakan salah satu bagian dari dokumen sumber yang dicatat ke dalam jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar dan juga buku besar pembantu, lalu diringkas dalam neraca lajur, dan terakhir, dilaporkanlah untuk menjadi sebuah laporan keuangan untuk memenuhi informasi akuntansi bagi para pihak yang memerlukan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai jurnal dalam sistem informasi akuntansi. Jurnal merupakan transaksi keuangan yang direkam dalam formulir, lalu dicatat dalam catatan akuntansi secara terperinci dan sistematis. Singkatnya, dalam perakuntansian, jurnal merupakan penampungan seluruh transaksi yang terjadi. Dalam akuntansi, jurnal terbagi menjadi dua jenis, yaitu jurnal umum atau general journal dan juga jurnal khusus atau special journal. Jurnal umum biasanya digunakan oleh perusahaan dengan transaksi yang masih sedikit. Contohnya seperti pada UMKM, CV, atau perusahaan yang baru memulai bisnisnya. Sedangkan untuk jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki banyak transaksi yang harus dicatat, yang dilakukan secara berulang. Karena pada dasarnya, jika sebuah usaha semakin besar, akan terjadi banyak transaksi yang terus berulang. Maka, jurnal tersebut haruslah dipecah. Mengapa demikian? Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Kedua, untuk mengurangi pengerjaan ke dalam buku besar. Ketiga, untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan akuntansi ke dalam jurnal yang dilakukan oleh beberapa orang. Terakhir yaitu untuk menciptakan pengendalian internal. Nah teman-teman, jurnal khusus memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan dilakukan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Pada jurnal ini menimbulkan berkurangnya penjualan atau persediaan dan juga bertambahnya piutang pada perusahaan. Kedua, yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Pada jurnal ini menimbulkan bertambahnya persediaan atau stok dan juga bertambahnya utang pada suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Contohnya seperti penerimaan pelunasan piutang, penerimaan modal atau saham, penerimaan pendapatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Contohnya seperti pembayaran utang, pembayaran gaji karyawan, dan juga pembayaran beban-beban lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu jurnal umum atau memorial yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi selain dari keempat jurnal yang tadi. Contohnya seperti pembebanan biaya depresiasi, alokasi biaya, koreksi, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, dalam ilmu akuntansi dan pembukuan, jurnal merupakan transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis, yang bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi baik memengaruhi ataupun dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian ringkasan materi mengenai jurnal dalam sistem informasi akuntansi. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.